Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Jamaah Jumat yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selaku khotib, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jamaah Jumat untuk selalu mempertahankan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia, sungguh seorang ibu 3 kali lebih utama daripada ayah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ayahmu. Lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya lagi. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, sanadnya hasan. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, ibu yang mengandung kita, ibu yang melahirkan kita, ibu yang menyusui kita. Ketiga hal ini takkan pernah bisa dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya. Sungguh betapa kasih sayang seorang ibu, 9 bulan lebih diutamakan kita daripada dirinya sendiri. Ketika kita dalam kandungan, kemudian setelah kita dilahirkan, yang diutamakannya juga masih juga kita. Beliau menyusui kita, walau terkadang lupa mengurus dirinya sendiri. Ketika dalam kandungan, kemudian setelah kita dilahirkan, yang diutamakannya masih kita juga. Beliau menyusui kita, walau terkadang lupa untuk mengurus dirinya sendiri. Setelah 2 tahun yang diutamakannya tetap kita. Dia menjaga kita dengan sangat hati-hati, sampai-sampai dirinya sekalipun tidak diutamakannya demi si buah hati. Kemudian setelah kita beranjak remaja, kemudian dewasa, apa yang terjadi? Kita hanya ingat kepada anak dan istri kita, suami kita, pekerjaan kita, kesibukan kita. Bahkan masih banyak di antara kita yang menyiksa ibunya dengan rasa rindu yang teramat dalam. Tidak sempat silaturahmi ke tempat ibu, apalagi ingin memberikan sesuatu untuk ibu. Terkadang kita menganggap orang tua tidak perlu apa-apa lagi.
Makan enak sudah tidak bisa, pakaian bagus sudah tidak perlu, kita menganggapnya cukup dengan sehelai daster. Terkadang anak-anak kita kekenyangan, sementara ibu kita kelaparan. Anak istri kita berpakaian baik, sementara ibu kita berpakaian compang-camping. Ketika ibu kita memintakan belikan pakaian yang layak, kita bilang kepadanya, orang tua buat apa berpakaian bagus? Gak kemana-mana ini. Inilah kebanyakan. Lupa seberapa pentingnya seorang ibu di hadapan kita. Tapi pada kisah ini, dia tahu persis siapa sosok seorang ibu di matanya. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan dalam sebuah kisah bahwa seorang wanita datang memperhatikan dagangan seseorang pedagang hewan. Dilihat dari penampilannya sepertinya tidak akan mampu membeli. Namun tetap pedagang itu tetap mencoba menghampiri dan menawarkan kepadanya. Silakan Bu. Lantas ibu itu pun menunjuk salah satu kambing termurah sambil bertanya, kalau yang itu berapa Pak? Yang itu 1.700.000 rupiah. Jawab seorang pedagang itu. Harga pasnya berapa? Tanya kembali si ibu itu. 1.600.000. Harga segitu untung saya kecil, tapi biarlah, jawab saya. Tapi uang saya hanya 1.500.000, boleh Pak? Pintanya. Waduh, pedagang itu bingung karena itu harga modalnya. Lalu pedagang itu pun berembuk dengan temannya. Sampai akhirnya diputuskan diberikan saja dengan harga itu kepada ibu tersebut. Pedagang itu pun mengantar hewan kurban tersebut sampai ke rumahnya. Begitu tiba di rumahnya, astagfirullah, Allahu Akbar, terasa menggigil seluruh badan karena melihat keadaan rumah ibu itu. Rupanya ibu itu hanya tinggal bertiga dengan ibunya dan putranya di sebuah rumah. Gubuk reot berlantai tanah tersebut. Pedagang itu tidak melihat tempat tidur dan kasur, kursi, ruang tamu, apalagi perabot mewah atau barang-barang elektronik. Yang terlihat hanya dipan kayu beralaskan tikar dan bantal lusuh. Di atas dipan tertidur seorang nenek tua yang kurus. Mak, bangun Mak. Nih, lihat saya bawa apa, kata ibu itu pada nenek yang sedang rebahan sampai akhirnya terbangun. Mak, saya sudah belikan emak kambing buat kurban. Nanti kita antar ke masjid ya Mak, kata ibu itu dengan penuh kegembiraan. Si nenek sangat terkaget, tapi nampak jelas raut bahagia di wajahnya. Ia segera berjalan keluar dengan langkah yang gontai karena usianya yang senja. Sambil mengelus-elus kambing, nenek itu berucap, Alhamdulillah, akhirnya kesampaian juga kalau emak mau berkurban. Ini Pak uangnya, maaf ya kalau saya nawarnya kemurahan, karena saya hanya kuli nyuci di kampung sini. Saya sengaja mengumpulkan uang untuk beli kambing yang akan diniatkan buat kurban atas nama emak saya, kata ibu muda itu. Kaki ini bergetar, dada terasa sesak, sambil menahan tetes air mata yang berdoa, Ya Allah, ampuni dosa hamba. Hamba malu berhadapan dengan hamba-Mu yang pasti lebih mulia ini. Seorang yang miskin harta, namun kekayaan imannya begitu luar biasa. Pak, ini ongkos kendaraannya, panggil ibu itu. Sudah Bu, biar ongkos kendaraannya saya yang bayar, kata pedagang hewan tersebut sambil menyembunyikan matanya yang sudah berkaca-kaca.
Pedagang itu pun cepat-cepat pergi sebelum ibu itu tahu kalau mata ini sudah basah karena tak sanggup dan mendapat teguran dari Allah, sudah mempertemukan dengan hambanya yang dengan kesabaran, ketabahan dan penuh keimanan ingin memuliakan orang tuanya meski dengan segala keterbatasan ekonominya. Masyarul muslimin, Masya Allah, luar biasa akhlaknya, baktinya pada ibu melahirkannya. Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Al-Quran Surah Luqman ayat 14. Semoga semangat kita dalam berbakti kepada orang tua tidak pernah terkalahkan oleh siapapun. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita berserah diri. Semoga kita dan kedua orang tua kita diampuni segala-gala dosanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.